sulit banget, PLN tuh nggak mensupport gitu. Sebenarnya kita jadi bingung, kenapa sih PLN tuh kan perusahaan plat merah juga kan. Dan potensi energi supply kita, green energy kita itu kan sebenarnya cukup gede ya kalau melihat hitungannya. Iya. Tapi ya hanya di atas kertas gitu, tidak dilaksanakan karena kalau Halo, ketemu lagi sama kita ini lagi macet-macetan di jalan dari puncak, lagi di puncak di hari libur, jadinya ada jalan buka tutup, cuman kita jadi memang agak-agak nekat ya, maksudnya memang mau menikmati aja kemacetan, ya udah kita biar aja nikmati aja kemacetan. Jadinya kita daripada diem aja, mendingan kita ini ya ngobrol berdua, jadi kita bisa ada sesuatu yang kita sampaikan. Nah ini waktu itu kita dengar podcast di salah satu di YouTube channel ya, wali kota terpilih Farhan ya, itu penyiar radio dulu yang kita sering dengerin juga. Itu di interview sama ini ya, sama Akbar Faisal kalau saya nggak salah. Nah itu salah satunya itu ngomongin tentang gimana sih wali kota itu akan menyiasati menyiasati masalah persampahan. Jadi kita ngelihat sambil lihat macet sana sini, sambil lihat orang yang sampai ketiduran di mobil, ya nggak apa-apa. Kita waktu itu dengar ininya, Farhan ditanya mengenai apa sih strateginya mengatasi salah satu permasalahan di Bandung itu adalah sampah. Sampah itu masalah banget di Bandung ya. Di Bandung terutama ya, mungkin Jawa Barat khususnya. Dan saya juga waktu itu jadi tertarik banget nih. Ini sebagai masyarakat Cimahi yang dekat banget sama Bandung ya, tetangga sama Bandung, yang permasalahannya juga sama, masalah sampah. Kayaknya Jawa Barat itu ya. Jadi pengen tahu apa sih yang mau dilakukan gitu. Ternyata dari situ kita dengar bahwa Farhan nggak akan mengelola sampah seperti mengelola sampah menjadi energi, itu waste to energy, kayaknya enggak katanya, yang kita dengar ya waktu itu ya. Alasannya adalah karena PLN itu udah yang di Jawa Barat dan Bandung ya khususnya untuk over supply, jadi energi yang ada udah berlebihan gitu ya, Pak ya. Datang dia ke PLN, karena yang boleh jual ke PLN. Ya betul. Terus kata PLN gini, sorry kita nggak mau terima. Kenapa? Oh, Bandung udah surplus. Oh. Untuk apa lagi produksi listrik? Wah, problem ini. Jadi yang datang ke saya bilang, Pak, saya punya teknologi mengubah sampah menjadi listrik, lupakan, nggak guna lu. Nah, kita jadi wah, kok bisa gitu ya gitu ya. Maksudnya jadi apa ya, tergelitik gitu ya. Ya apa ya? Kenapa kok misalnya kalau surplus pun energi yang ada, masa sih nggak bisa dimanfaatkan gitu? Masa PLN menolak menerima ya? Artinya dalam hal itu pemerintah daerah tidak bisa melakukan itu karena nggak ada yang menampung listriknya gitu. Dan masa sih PLN menolak listrik gitu? Menurut kita sih secara orang awam ya, harusnya gimana sih itu? Maksudnya kan kalau oversupply ya berarti bisa menurunkan harga dong ya, harusnya gitu. Menurut kita sih ya bisa menurunkan harga. Tapi kok PLN menolak aja gitu, bukannya bukannya menerima aja kemudian ya karena banyak supply ya diturunkan harga. Toh waste to energy kan nggak terlalu, maksudnya nggak memikirkan harga ya, maksudnya ya udah asal dibeli aja gitu, yang penting sampah terurai gitu kan. Kalau energinya murah kan, listriknya murah kan, bisa dijual dengan harga murah gitu. Subsidi silang dengan listrik yang ada. Jadi saya ingin tahu siapa sih sebenarnya yang mensuplai energi saat ini ke PLN. Kan PLN nggak ini sendiri ya. Siapa yang mensuplai energi ke PLN dan kenapa kok bisa oversupply, dan kenapa kok
nggak bisa menerima dari yang lain, gimana sih itu Pak? Kira-kira tahu nggak Pak? Ya ada dua hal sih yang kalau kita mungkin dari yang diomongin tadi ya. Ada satu adalah masalah pengolahan energi. Yang kedua adalah masalah sampah gitu. Jadi mungkin maksudnya kalau sampah dijadikan sebagai diolah kemudian menjadikan energi. Farhan mengatakan enggak dulu ya, saya pikirnya seperti itu. Tapi kan masalah sampah tetap ada berarti kan, seperti itu. Jadi satu pengolahan sampahnya sendiri apa yang bisa dilakukan. Kemudian masalah satu lagi masalah energi. Kalau dikatakan bahwa itu oversupply, ya mungkin benar juga gitu. Karena kenyataannya upaya kita untuk merubah energi lebih kepada energi yang katakanlah energi terbarukan, itu kan juga agak sulit berjalan ya. Dalam arti semangat orang itu tuh kok kurang ya seperti padahal omongannya kita ingin konversi energi dari green energy lagi, konversi dari yang tadinya energinya adalah berbasis bahan bakar fosil, bisa batu bara ataupun diesel ya seperti itu. Terus ingin diubah berganti kepada yang lebih green seperti itu. Ini konversi mengubah ya dengan mungkin catatan supply-nya tetap banyak. Dan potensi energi supply kita, green energy kita itu kan sebenarnya cukup gede ya kalau melihat hitungannya. Tapi ya hanya di atas kertas gitu, tidak dilaksanakan karena kalau dilaksanakan nanti kita oversupply. Jadi ada hal-hal yang ya ini masalah pengelolaan energi berarti ini. Pengelolaan energinya ya. Nah, kalau dari PLN mungkin yang sebagai satu-satunya yang melakukan pendistribusian kepada konsumen ya. Sedangkan dia tidak mengenerate powernya itu sendiri. Powernya diambil dari tempat lain ya. Tempat lain, ada perusahaan lain, anak perusahaan atau siapapun juga itu yang biasanya kalau untuk di daerah tenaga air itu tenaga listrik air itu biasanya kayak Indonesia Power atau sebagainya, ya seperti itu. Bisa dengan bahan segala macam bentuknya. Nah, kemudian itu dijual dalam bentuk sudah semacam kontrak sepertinya ya, seperti itu. Jadi jumlahnya segini, diproduksi berapa watt per ini dalam waktu jangka berapa tahun kayak gitu prosesnya, kontraknya kayak gitu, dan itu akan diserap oleh PLN. Nah, PLN sendiri didistribusikan, ternyata jumlah pemakainya nggak sebanyak itu gitu kan, berarti itu kan sudah dibeli. Jadi PLN kan ngomongan hitungannya bisnis. Rugi dong kayak gitu kalau dia datang lagi dan dia hanya satu perusahaan yang hanya bisa menyerap itu kayak gitu. Kemudian dan dia harus mendistribusikan, padahal distribusikannya nggak ada gitu, susah kan, batas seperti itu. Nah di lawan pihak kita juga ya ini masalah bagaimana memanage-nya kayak gitu ya. Nah, karena kita nggak tahu juga sih, PLN itu kan tidak hanya mendistribusikan, tapi infrastrukturnya juga PLN juga yang pegang kan seperti itu. Dia kan juga mikir. Misalnya daerah tertentu yang untuk saat ini mungkin tidak terjangkau oleh listrik, seperti itu. Nah kan harus bangun investasi yang cukup besar untuk di sana. Tapi kemudian itu lebih ke sosial sih sebenarnya, karena mungkin nggak untung karena tidak ada yang memanfaatkan listrik itu. Kalau seandainya dimasuk ke daerah yang daerah remote, tapi masyarakat sana belum mampu atau belum memakai alat-alat yang semuanya serba listrik kayak gitu ya, seperti itu. Masih pakai kayu bakar lah atau apa kayak gimana. Jadi itu masalah bisnis sih sebenarnya kalau diharapkan. Tapi tetap kalau begitu ya sekarang masalah sampahnya mau digimanain kayak gitu. Ya kalau seandainya dibakar kemudian menjadi sebagai combustion gitu, tetap kemudian tidak sebagai menjadi energi listrik, tapi kayak dibuang aja kayak gitu. Sayang juga. Tapi tetap kalau nggak dilakukan apa-apa ya sampah tetap aja. Tetap akan ada gitu, dan Bandung tetap akan jadi lautan sampah juga. Nah, ada pilihan lain adalah dengan melakukan lebih banyak reduce, recycle kayak gitu ya. Itu untuk sampahnya. Reuse kayak gitu ya, pemakaian sampah. Itu sampahnya. Seperti itu. Pengolahan sampah. Betul. Jadi tidak dikonversi ke ini listrik, tapi bagaimana itu dikurangi dengan cara reduce ya, pemakaian sampah. Reduce, recycle lah ya, reuse, recycle. Bahan kemasan plastik kayak gitu dikurangi dan sebagainya. Nah itu ya
strategi ya. Ya strategi itu untuk sampah. Tapi balik lagi ke energi tadi, sebagai orang-orang awam gitu ya, kita sekarang ini kan masih, maksudnya penggunaan rumah tangga sendiri, peralatan rumah tangga yang kita pakai listrik, kalau kita sih agak banyak ya, kita ada segala macam, kita banyak yang listrik dibandingkan dengan gas, ya tinggal kompor aja ya. Mungkin suatu saat kita akan beralih ke kompor listrik juga karena lebih bersih gitu ya, mungkin lebih rapih gitu ya. Tapi maksudnya sekarang itu masyarakat sendiri menggunakan listrik itu masih cukup rendah gitu dibandingkan dengan di luar. Kalau di luar kan, di negara-negara maju kan mereka menggunakan listrik jauh lebih banyak dibandingkan dengan penggunaan energi fosil ya. Nah, sebenarnya kenapa pemerintah belum menggerakkan masyarakat untuk memaksa masyarakat untuk pindah ke penggunaan rumah tangga dan UMKM itu ke listrik gitu, sehingga akan menyerap energi listrik lebih banyak gitu ya mungkin ya, gitu. Sekarang aja kayak kita misalnya kalau kita butuh ngecharge, kita udah bisa ngecharge di mana-mana gitu. Nah, itu yang mungkin infrastruktur itu yang mungkin lebih banyak kali ya. Jadi sehingga masyarakat UMKM itu dipaksa untuk pakai listrik instead of energi dari fosil ya, green energy daripada energi dari fosil. Bukan green energy, listrik lah, lebih spesifik ke listrik dibandingkan daripada pakai gas atau minyak tanah dan yang lain-lain gitu. Ya balik lagi ya, ini sekarang kalau kita melihat potretnya Indonesia, mungkin ya pernah dicoba kita lihat gitu ya, pemakaian listrik itu banyaknya waktu siang atau waktu malam. Dari pemakaian listrik. Dan ternyata untuk Indonesia sebagian besar itu banyaknya waktu malam. Waktu malam ya? Ya, nah ini kebalikan dengan negara-negara yang banyaknya negara-negara maju. Seperti itu. Kalau malam berarti itu hanya banyak untuk penerangan. Penerangan aja, lampu aja ya berarti ya. Nah itu jauh ya, padahal lampu itu kan nggak gede-gede amat juga kayak gitu ya. Nah kalau negara maju lebih banyak dipakai siang karena untuk konsumsi, untuk pemakaian dipakai untuk kebutuhan industri dan sebagainya seperti itu ya. Ya, ini sudah menunjukkan bahwa memang tingkat konsumsi kita masih rendah terhadap listrik gitu ya. Untuk kehidupan sehari-hari, untuk usaha gitu ya, seperti itu. Nah, sekarang kalau kita ingin mengubahnya seperti apa? Nah, ini kan ceritanya akan misalnya untuk rumah tangga saja kayak gitu ya, membiasakan ke arah listrik, kompor aja diganti. Jangan memperbanyak kompor listrik lah gitu ya. Ya, nah itu kan berarti berapa banyak si konsumen harus mengubahnya peralatannya. Cuman kompor juga kemudian, kalau kompor mungkin yang sekarang lebih banyak kompor induksi ya, seperti itu yang lebih hemat. Nah, itu kan utensilnya, pemakaiannya juga harus banyak diubah. Itu siapa yang membiayain seperti itu? Ya. Berarti harus ada konversi juga kan dari pemakaian yang biasanya dulu pernah ada konversi dari minyak tanah ke gas. Sekarang gas ke listrik misalnya kayak gitu. Itu biaya yang ditanggung oleh baik oleh masyarakat atau seperti apa kayak gitu ya. Iya. Nah, untuk hal-hal yang lain, kalau misalnya untuk usaha-usaha yang untuk industri UMKM dan sebagainya, ya ini juga mungkin pemakaian listriknya masih terlalu sedikit ya. Iya. Nggak tahu juga kenapa kayak gitu. Atau memang jenis usahanya memang tidak pakai banyak listrik. Atau mereka mengenerate sendiri, punya diesel sendiri kayak gitu. Ya, sehingga mungkin tidak memakai listrik dari PLN ya. Iya, generator sendiri misalnya. Bisa jadi. Tapi balik lagi ke sini ya, memanage energi listrik ya dari pemerintah sendiri. Sebenarnya yang agak bertanya gitu kan usaha untuk memperbanyak energi terbarukan dibandingkan energi yang tidak terbarukan ya. Nah, tapi kita kemarin tuh sempat pengen pakai solar apa namanya, solar untuk ini ya? Ya, solar panel. Solar panel gitu untuk listrik. Tapi ternyata setelah kita cari info itu
ternyata sulit banget. PLN tuh nggak mensupport gitu. Sebenarnya kita jadi bingung, kenapa sih PLN itu kan perusahaan plat merah juga kan, perusahaan negara juga. Kenapa PLN tuh nggak mensupport masyarakat yang mau mengeluarkan biaya sendiri untuk memasang alat itu yang cukup mahal? Tapi kita sebagai pengguna energi juga pengen secure juga kebutuhan pemenuhan kebutuhan kita. Kalau misalnya lagi musim hujan nggak ada ini kan, kita pengen juga bisa di switch ke listrik PLN gitu. Tapi PLN, kalau pembatasan dari PLN itu sangat memberatkan gitu. Jadi kita bingung juga, ini kenapa perusahaan pemerintah maunya serius nggak sih energi? Kebijakannya kita mau konversi benar apa enggak kayak gitu ya. Mau mengusahakan energi terbarukan atau enggak sih sebenarnya gitu kan, gitu ya. Ya gitu. Sebenarnya kalau misalnya waste to energy itu benar-benar diterapkan di seluruh Indonesia, sebenarnya bukannya PLN rugi sih sebenarnya, menurut saya sih ya. Kalau ininya sebenarnya PLN-nya bisa mensuplai energi yang udah terlanjur kontrak nih, mahal kan, dengan yang waste to energy harusnya murah kan. Karena ya bahan bakunya sendiri itu waste ya, bukan sesuatu yang dibeli gitu, tapi lebih sesuatu yang didapatkan dengan cara murah gitu, atau mungkin gratis, tinggal menyediakan infrastrukturnya aja. Jadi dengan murah dengan yang mahal itu, kalau disatukan jadi harga listrik itu harusnya bisa turun. Dan kalau harga listrik turun kan masyarakat juga akan lebih banyak menggunakan listrik. Konsumsi listrik masyarakat juga akan tinggi kan, maksudnya tetap akan sama sih, balance. Kita nggak tahu ya di dalamnya seperti apa, tapi secara logikanya kan gitu ya Pak ya. Ya katakanlah sekarang oversupply. Sekarang kan ya bingung seperti itu. Sehingga kalau seandainya ya kebijakan misalnya kemarin mau mikir pakai solar panel seperti itu ya. Dan kemudian solar panel kan juga bisa dengan dua cara ya, cara off grid sama yang on grid. On grid itu maksudnya bahwa dia masih ada koneksi juga dengan PLN. Jadi suatu waktu kalau ini tidak kerja akan disuplai oleh PLN seperti itu ya. Maunya kita kan seperti itu ya. Totalnya sendiri kita juga generate power melalui solar panel, itu kan bisa lebih murah, gitu kan. Nah, jadi pemakaian kita akan lebih murah seperti itu. Nah, PLN sendiri mensyaratkan, nggak salah nih ya, kita misalnya terpasang adalah 2000 watt. Kalau kita sudah melebihi dari kebatasan itu, baru PLN bisa membolehkan kayak gitu. Kalau enggak, ya kita tetap, kalau kita memakai sistem on grid, tetap kita dianggap memenuhi dulu yang jatah ini yang 2000 itu semua kayak gitu ya. Pemakaiannya itu, baru nanti on top dari situ kita bisa setelah itu kita anggaplah kita kesannya kita kekurangan listrik, baru yang kekurangan itu yang dengan menggunakan solar panel. Nah, kalau kebijakan seperti itu yang dilakukan di sini ya akan lambat tumbuhnya ya. Hanya perusahaan-perusahaan yang memang yang mau upgrade ke yang besar kayak gitu, yang generate sendiri, usahakan energinya sendiri. Nah, ini balik-balik lagi ini masalah bisnis dari PLN yang jelas kan nggak mau rugi juga. Sedangkan sudah kontrak, sudah beli, kan gimana dia mendistribusikannya. Yang sekarang ada daerah-daerah tertentu yang katakanlah oversupply, tapi juga ada daerah tertentu yang masih minus atau belum pakai seperti itu. Bagaimana itu pendistribusiannya lebih merata, lebih jauh. Mungkin harus ada itu satu. Kemudian karena itu proses bisnis kan hanya satu nih, maksudnya pemainnya hanya PLN. Mungkin nggak diswastakan aja gitu ya. Mungkin nggak pemainnya ya PLN mungkin kerja udah seperti swasta juga gitu. Tapi mungkin nggak ada semacam kompetitor. Iya, jadi nggak hanya monopoli lah ya. Gitu. Tidak monopoli, sehingga ada semacam persaingan kayak gitu ya di sana. Dan mungkin dia akan mendatangkan, usahakan kalau seandainya dia melihat itu, mungkin dia mengusahakan yang perusahaan tersebut yang lebih ke green energy, mau pakai solar panel kayak dan ini, atau mikrohidro dan sebagainya, dan supply dia bisa melakukan seperti itu. Yang seharusnya dikerjakan oleh yang PLN ya. PLN dengan generatornya adalah listriknya Indonesia Power dan sebagainya. Nah, mungkin seperti itu bisa dilakukan seperti itu. Nah, sekarang juga ada keinginan juga bahwa Indonesia itu sebenarnya bisa menjadi lumbung energi. Jadi bisa disuplai keluar gitu. Ya, dalam arti itu juga bisa dijual misalnya ke Singapura atau gimana seperti itu. Ya, Indonesia punya baik itu yang
yang masih konvensional, yang energi konvensional, maupun yang seperti kalian dengan menggunakan batu bara, ataupun yang sudah pakai green nantinya, kita bisa bahkan jauh lebih tinggi lagi produksinya, dan itu bisa dijual misalnya ke Singapura dan sebagainya. Ya mungkin hal-hal yang begitu yang harus dipikirkan, baik itu pendistribusiannya, infrastrukturnya dan sebagainya. Kalau itu semua diserahkan mungkin PLN mungkin nggak bisa juga. Sehingga ada kebijakan-kebijakan insentif untuk bangun infrastruktur untuk mencapai daerah-daerah yang sekarang ini belum bisa, infrastruktur listriknya belum ada, sehingga listrik belum bisa menyampaikan ke sana. Kemudian bagaimana juga untuk ada pemerataan dari situ, kemudian ada konversi, mulai orang lebih banyak memakai listrik supaya ini pengganti ini ya, energi yang tidak terbarukan ya. Indonesia kalau per KWH-nya mungkin dijualnya termasuk yang murah loh. Negara lain itu termasuk tinggi ya harga listrik per KWH-nya yang dibayar konsumen lah ya, seperti itu ya. Ya kita bersyukur misalnya murah, tapi bagaimana supaya PLN juga tidak rugi, tapi orang happy dan ada terjadi konversi listrik ya. Yaitu masalahnya ya tidak hanya diserahkan kepada PLN, itu harus ada kelihatannya harus ada turun tangan dari pemerintah, terutama untuk infrastruktur dan sistemnya ya, mudah-mudahan sih pemerintah jalannya udah ke sana ya, berharapnya. Kalau itu disediakan oleh pemerintah, nah swasta kan juga tinggal memanfaatkan. Iya, memanfaatkan seperti inilah, seperti jalan gitu. Iya, betul. Jalan itu kan infrastruktur gitu kan, tetapi kendaraannya, pemakaian untuk proses bisnis apa, ekonominya, itu kan tergantung dari pengguna. Dan semakin karena ada infrastrukturnya, maka orang juga beralih ke sana kayak gitu kan, memanfaatkan itu. Iya, gitu. Iya, kita berharap gitu ya. Dan mungkin boleh nggak kita kalau ini kasih catatan untuk Pak Farhan, wali kota yang akan menduduki bukan calon ya, udah terpilih yang wali kota yang akan menduduki jabatan itu untuk minimal 5 tahun ke depan. Ya jangan malah menunda proses itu ya, proses waste itu ya, pengelolaan waste. Jadi pengelolaan waste to energy itu sebenarnya yang paling menguntungkan sih mungkin saat ini ya, nggak tahu kalau nantinya. Jadi biayanya cukup mahal, tapi awalnya itulah salah gitu ya. Untuk membangun pabriknya itu gitu. Terus ada semacam biaya harus ada continuous supply ya, dan jumlahnya harus tertentu supaya bisa menghasilkan produksi. Kalau terlalu kecil-kecil juga nggak akan. Tapi dengan sampah dikeluarkan dari masyarakat, bukan sampah masyarakat loh ya, sampah yang dikeluarkan dari masyarakat yang dihasilkan dari rumah tangga itu sehari-harinya tuh banyak, berjibun banget, dan itu harus dipikirkan bagaimana cara mengelolanya. Jangan sampai kita jadi lautan sampah ya, Bandung itu jadi lautan sampah gitu. Mudah-mudahan ada ide yang cemerlangnya dari wali kota. Selama ini kan hanya dikumpulkan di dam, ditaruh di tempat yang pembuangan sampah akhir gitu, tanpa diapa-apain gitu. Ya hanya di dam, taruh aja gitu, dibiarkan membusuk gitu kan gitu. Selama ini, dan tidak bagus juga secara lingkungan ya. Betul. Sekarang bagaimana kita lebih kepada memanfaatkan. Sudah banyak negara-negara yang sudah memanfaatkan seperti itu, tapi yang harus dipikirkan juga investasinya agak besar, tapi juga continuous dari ininya. Kalau seandainya karena kapasitas untuk mendukung kapasitasnya ya, seperti itu ya. Kalau terlalu sedikit juga mungkin nggak menguntungkan juga dari si generatornya ini, seperti itu. Nah, ya mungkin dari sampah-sampah dari kota-kota sekitarnya juga bisa untuk untuk nampung juga gitu. Kalau seandainya continuous supply-nya yang kita pikirkan. Jadi satu aja di kota besar, misalnya di Bandung satu gitu, atau di pinggiran kota Bandung satu, itu udah mensupport semua ini dari seluruh wilayah Bandung dan sekitarnya ya. Gitu. Jadi tidak hanya untuk kota Bandung aja. Hanya kota Bandung aja. Sebenarnya itu bisa dipikirkan. Dan mudah-mudahan juga untuk PLN, ya kita mohon lah ya PLN itu memikirkan gitu. Jadi jangan hanya mikirkan bisnis, tapi dipikirkan yang lebih inovatif lagi, sehingga green energy itu bisa terlaksana. Kalau kemarin itu hitungannya dengan menggunakan batu bara atau apa, harga per KWH-nya berapa gitu kan. Tapi sekarang dengan green energy atau itu KWH-nya juga mungkin lebih murah. Lebih murah, berharap begitu.
sehingga juga yang untung juga bisa konsumen Iya, juga. terus dengan mengeducate masyarakat sehingga penggunaan energi, dan juga nggak hanya mengeducate ya, karena kita juga melihat di katanya oversupply, tapi kok banyak tempat-tempat yang sebenarnya nggak kekurangan energi gitu, jalan-jalan yang gelap, apa yang kayak gitu, yang seperti itu yang perlu dipikirkan oleh pemerintah, dan mungkin ini ya, infrastrukturnya harus dibangun di situ sehingga memudahkan masyarakat untuk mendapatkan mengakses energi gitu. Apalagi dengan sekarang token ya, masyarakat kan dengan mudah ya menginikan energi. Maksudnya kalau mau pakai ya tinggal token aja berapa yang dibutuhkan gitu. Jadi nggak terlalu masalah sebenarnya, seperti itu udah ada gitu. Tinggal memperbanyak aja tempat-tempat seperti itu yang bisa mengakses energi dengan mudah gitu ya kali ya. Ya kita doakan aja semoga PLN Ya, punya pengolahan gitu bagus. pengelolaannya lebih bagus, punya cara-cara inovatif sehingga Bukan nggak PLN ya, tapi pemerintah juga. pemerintah secara umum, sehingga nggak menerima, nggak mau orang mempunyai ide sendiri atau mempunyai inisiatif sendiri green energy gara-gara oversupply. Itu kan sangat-sangat nggak banget lah gitu ya untuk ini ya, untuk semangat green energy itu sangat-sangat tidak banget kalau alasan PLN tuh oversupply gitu. Itu sangat nggak banget sih menurut kita. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik gitu. Oke, walaupun macet kita udahin dulu aja karena kepanjangan. Terima kasih ya yang udah nonton. Kita doakan semoga Farhan makin bisa bikin Bandung jadi lebih baik, dan kita doakan supaya PLN makin bisa membantu kita sehingga green energy atau energi terbarukan makin bagus ke depannya, makin mudah ke depannya, dan makin membuat bumi kita lebih baik. Terima kasih udah nonton.